Orang menariknya, tertarik dengan melihat wajahnya saja. Subhanallah, penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan. Kasul lihya, jenggotnya tebal. Mana nih yang jenggotnya tebal? Oh, enggak ada. Berarti di sini enggak ada Imam Mahdi. Oh, baik, insyaallah. Kapan Ustaz? Kapan? Baik, ciri-ciri Imam Mahdi akan ada adalah kata Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa hadisnya, coba kita lihat. Yakhruju al-Mahdi inda ikhtilafi minan nas. Ini nih hadisnya ini. Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, akan keluar di masa terakhir umatku. Jadi ini umat Rasulullah yang paling akhir dari umat Rasulullah. Akan keluar Al-Mahdi. Yaskillahu ghaisa, Allah akan memberikan hujan, akan memberinya minum dengan hujan. Artinya sebelum Imam Mahdi turun, kemarau panjang luar biasa. Nah, maka saat Imam Mahdi datang, menjelang beliau akan diutus, dunia ini penuh dengan hujan. Nah, sekarang sudah banyak hujan lagi nih. Kemarin-kemarin kering ya. Jangan-jangan ini ya, Masya Allahu kan. Ya. Wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi akan mengeluarkan kembali tanamannya yang dulunya kering akan hijau kembali. Subhanallah. Subur kembali, yang tadinya paceklik, gagal panen, kering, nanti akan hijau lagi insyaallah. Lihat. Wa ya'til mal sihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai ada orang, ya Al-Mahdi, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya punya tanggungan istri dan 8 anak, boleh saya meminta harta dari anda sebagian hak saya? Ambil tuh di belakang, ambil saja. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kau bisa bawa. Kau bisa bawa 1 kontainer, bawa 1 kontainer. Saking kayanya umat Islam. Amin. Ya, dari mana? Dari Kalimantan, nanti paling banyak harta yang emas di sana, numpuk di sana harta Indonesia. Kita ambil dari Kalimantan. Aman? Aman? Kalau ditanya aman, jawabnya amin. Aminkan saja. Wa taksurul masyiyah. Ya. Nanti binatang ternak akan muncul banyak lagi. Dulu susah kita nyari kambing karena banyak yang mati kelaparan. Nanti kambing, sapi, unta banyak lagi. Ayam ada, bebek ada lagi. Nanti pecel lele, dulu makan sepi pecel lele karena nggak ada bebek, nggak ada ayam, nggak ada lele. Kering dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ada dalam hadis dari Abu Umamah. Nanti banyak lagi ayam, itik, semua, bahkan ternak itu banyak lagi. Subhanallah, di masa Al-Mahdi memimpin. Wa ta'zimul ummah, dan umat Islam ini akan mulia lagi, tidak ada yang berani menghinakan. Maka jika ada umat Islam berjalan berpapasan dengan orang yang tidak Islam, non muslim, orang kafir, dia akan tunduk dulu baru umat Islam lewat. Akan terjadi lagi itu. Allahu Akbar. Oh, takbirnya masih kenceng. Berapa piring makannya nih? Dikata Rasulullah SAW, ya'ishu sab'an aw samanian, beliau akan tinggal, akan hidup 7 sampai 8. 7, 8 apa ya? 7 atau 8 apa? Yakni hajjajat, ya ini haji, 7 kali haji atau 8 kali haji. Oh, ada kemungkinan berarti beliau dibaiat pertama kali di musim haji. Apakah musim haji tahun ini Imam Mahdi akan diutus? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Betul? Waduh, bergetar nih, apakah musim haji tahun ini nih? Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Betul? Ingat, jangan sampai nanti dipotong. Ada yang motong bilang, Ustaz bilang Imam Mahdi akan dibayat ibadah haji tahun ini. Sebentar, dipitnah lagi saya. Padahal hanya Allah yang maha tahu. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Al-Mahdi min usrati mi waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak laki-laki Fatimah. Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Al-Husain versi Iran, Al-Husain versi Libanon, Al-Husain versi Suriah, Al-Husain versi Irak.
Ya. Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Hasan akan muncul dari Madinah. Versi Syiah Iran dari Samara, Irak. Kalau versi Iran, versi Libanon, versi Yaman akan lahir dari Irak, Samara. Kalau versi Pekanbaru dari Madinah. Kenapa? Beliau mengatakan, ana lastu mahdian, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya satu saja penduduk Al-Ansar Madinah. Nah, itu bukti kalau Imam Mahdi bukan dari Pakistan, bukan Muhammad Qasim, tapi Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Hati-hati ya, sekali lagi, bukan Muhammad Qasim. Saya sudah pegang SMS WA dari Muhammad Qasim, ada di HP saya. Muhammad Qasim tidak pernah mengatakan beliau sebagai Imam Mahdi. Ada beberapa chat saya dengan beliau Muhammad Qasim. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Halo? Sepi sekali ini. Udah kemana nih jamaah nih? Jamaah. Masih ada? Lanjut. Udah suruk nih. Gimana? Lanjut apa suruk dulu? Lanjut saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini waktu kami terbatas juga. Bu. Kok diam saja, Bu? Bu mau masuk surga, Bu? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini. Bu, oi Ibu, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini. Baik, la tanqadal dunya hatta yamlikul araba rajulan min ahli baiti yu'ati ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga seseorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin Arab. Tuh kan, akan memimpin Arab. Jadi beliau akan menegakkan Islam bermula di tanah Arab. Kemunafikan bangsa Arab akan dihilangkan nanti. Allah. Amin. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak banyak membahas ini karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ciri-ciri fisik beliau. Tidak jauh berbeda seperti Rasulullah SAW. Afrika thanaya, nah, gigi depannya ini renggang, jadi ada celah antara gigi depan ini. Kata Rasulullah, Afrika thanaya, bariqat thanaya, giginya putih berkilau, putih cemerlang. Beda sama kita, bedanya sedikit. Kalau beliau putih cemerlang, kalau kita sedikit kuning cemerlang. Cemerlang tapi kuning. Al-laudul arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu Israeli, ya, tubuhnya potongan, perawakannya perawakan orang Israel, seperti Nabi Isa alaihissalam nanti. Jadi kalau Nabi Isa dengan Imam Mahdi berdampingan, itu seperti satu suku, seperti satu etnis. Syabun marbu', seorang pemuda yang tinggi tidak, pendek pun tidak, ya, tinggi tidak, pendek pun tidak. Itu ciri-ciri Al-Mahdi. Hasanul wajhi, pesona wajahnya luar biasa. Orang menariknya, tertarik dengan melihat wajahnya saja. Subhanallah, penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan. Kasul lihya, jenggotnya tebal. Mana nih yang jenggotnya tebal? Oh enggak ada, berarti di sini enggak ada Imam Mahdi. Oh Bapak ini tebal nih, jangan Bapak ini Imam Mahdi. Bapak ini jenggotnya tebal nih Pak. Sedikit lagi Pak. Mungkin mirip dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Nah, beliau jenggotnya gitu ya. Nah, mungkin seperti beliau. Aswadu fi hadhil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Nah, ini pipi kanan ada tai lalat di sini ya. Ya, saya sedikit beda nih. Kemudian apa lagi? Ya, alisnya enak, indah loh saya. Alisnya indah, lurus. Ya, alisnya seperti itu. Kemudian akal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya seperti tipis terlihat. Subhanallah. Matanya menjorok ke dalam. Nah, saya sudah mirip mata saya dengan Imam Mahdi, cuma mata doang. Subhanallah. Ya. Kemudian jidatnya agak ini apa? Jidatnya agak lebar. Rambutnya ikal sebahu. Di pundaknya ada tanda kenabian, tapi bukan nabi beliau. Seperti Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ciri-cirinya, satu, mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 3 anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. 3 putra mahkota akan berebut kekuasaan.
Yaktadilu salah satu na'andakan zikam, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulluhum ibnu halifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi di masa mulkan Allah dan mulkan Jabariyah. Nah, jamaah hormati Allah. Nah, dan beliau akan muncul inda ikhtilafi minan nas, ketika perang dan pembantaian di mana-mana. Dan demi Allah, tidak ada pembantaian yang lebih dahsyat melebihi pembantaian yang mereka lakukan terhadap Gaza, Palestina.